Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistiananda Apriani dengan nomor induk mahasiswa 202200080131. Di sini saya akan menyampaikan sedikit bab 5 dari buku karangan Sekda Rizka Manurung yang membahas terkait manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau biasa disingkat dengan MBA atau Activity Based Management (ABM) merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Fokus metode ini adalah pada aktivitas yang berhubungan dengan produk baik yang bersifat operasional maupun strategis. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Definisi lain, konsep manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Selanjutnya ada dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa pertama mendefinisikan aktivitas, kedua membebankan biaya ke pool aktivitas, yang ketiga menghitung tarif aktivitas, yang keempat menyiapkan laporan manajemen, dan yang terakhir membebankan biaya ke objek biaya. Kemudian ada kegiatan pada dimensi strategi atau proses. Yang pertama, menganalisis pemicu-pemicu biaya. Yang kedua, mengidentifikasi biaya. Yang ketiga, menganalisis kinerja. Selanjutnya ada biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas MBA yang digunakan untuk yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas. Yang ketiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Dan yang terakhir keenam, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya ini memiliki keterbatasan berdasarkan fungsional. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu yang pertama, besarnya proporsi biaya overhead, dan yang kedua, tingkat perbedaan antara produk sangat besar. Kemudian ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biaya. Yang pertama yaitu ada aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat batch, kemudian ada aktivitas tingkat produk, ada aktivitas tingkat pelanggan, dan yang terakhir ada aktivitas pemeliharaan organisasi. Kemudian ada analisis nilai proses. Yang pertama ada analisis pemicu. Ukuran output secara efektif adalah ukuran dari permintaan yang ditempatkan pada sebuah aktivitas yang lazim, disebut dengan pemicu aktivitas. Kemudian ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas berjalan melalui efisiennya. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.